Ini mohon maaf ya, Bu tidak akan menyalah-nyalahkan, tapi ada keganjilan. Andai ada orang menyatakan bahwa duduk kalau sholat subuh itu iftirash, aneh. Kau contoh ibu-ibu misalkan sholat witir malam 1 rakaat. Kita sholat witir 1 rakaat, duduknya tawaruk atau iftirash? Tawaruk, karena itu kan langsung duduk terakhir. Kalau sholat witir 3 rakaat, duduknya tawaruk juga. Tiba-tiba pas sholat 2 rakaat, iftirash. Itu aneh itu. Pembacaan dalam salat, mau Al-Fatihah, mau takbir, mau tahiyat, mau salawat, mau salam, semua itu harus memenuhi hak-hak huruf. Kalau makhraj salah, ya, bertukar huruf, bertambah huruf, berkurang huruf, maka salat tidak sah. Nabi makan kurma, Abu Lahab makan? Tidak makan martabak Mesir lah nyodo. Tidak makan cancang nyodo, dia makan kurma juga. Itu namanya apa? Itu perbuatan Nabi SAW. Maka kita jangan menyempitkan agama dengan perbuatan Nabi. Kita lapang. Kenapa? Islam ini universal. Aturan Nabi apa? Makanlah yang halal. Tidak harus kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sujud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Maka kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa sujud di atas 7 tulang itu berarti kita jadikan 7 tulang tadi sebagai tumpuan. Maka hati-hati, ujung jari-jari kaki ini adalah salah satu bagian tulang yang mestinya di bahasa Indonesia diacahkan. Bahasa Indonesia ya itulah. Ya, bertumpu itu artinya talipik gak seketik talipik lah jadi itu. Tidak sekedar nempel saja. Tidak sekedar nempel saja. Ini ada juga yang bahkan tidak nempel ya. Tidak menempel ujung jari kakinya itu. Bakok serupa itu nyurik ke duduk perlu beli. Ya. Ini perlu diperhatikan. 7-7-nya nempel. Semua bagian tadi itu boleh dihalangi kain kecuali wajah. Karena wajah adalah bagian terpenting dalam sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Tapi dalam hadis lain sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu sampai habis. Nah, kemudian ada hari Sabtu kemarin salah satu kawan ngirim foto. Orang ikut sholat Jumat karena masjid penuh sehga dia sholat Jumat di janjang masjid. Di janjang sholat, sehingga dia kakinya di janjang bawah, kepalanya di janjang di atas, sehingga posisi kepala lebih tinggi daripada posisi pantat saat sujud. Itu tidak sah sujud, tidak sah sujud. Memang sujud itu ke posisi kepala lebih rendah daripada posisi bokong. Kalau lebih tinggi ataupun rata kepala dengan bokong maka tidak sah sujud. Itu tentang sujud. Malam hari ini kita masuk ke dalam rukun selanjutnya, yaitu duduk antara 2 sujud. Dalam hadis Nabi SAW katakan apa? Ini hadis fi'li Nabi SAW ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian Nabi juga katakan hadis
Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kalau engkau salat setelah sujud, apa yang engkau lakukan? Irfa', bangkitlah engkau dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau tenang dalam keadaan duduk. Kalau kita ambil zahir teks dari yang disampaikan Nabi ini, jalisan, duduk, maka apapun posisi duduknya, bagaimanapun posisi duduk antara dua sujud, itu berarti sudah sah. Posisi kaki misalkan nih, anggap nih posisi dari belakang. Ya. Nah, kalau kita kan yang umum dan yang disunahkan ini namanya iftirash. Iftirash. Kita duduk di atas kaki sebelah kiri, sedangkan kaki sebelah kanan kita tagakkan. Ya, kita tagakkan. Ada pula mungkin orang yang duduknya duduk karate. Duduk karate, kaki sama-sama lurus saja ke belakang mereka. Ya, lurus saja kaki dua-duanya ke belakang. Kalau seperti ini duduknya sahkah? Sah juga. Kalau kita ambil zahir teks tadi, pokoknya segala bentuk duduk sah. Atau menyilang kakinya seperti ini, menyilang kakinya seperti ini di bawah, sah, sah juga. Tapi ini namanya apa? Sekedar sah. Kalau kita ingin afdal, ini dia. Namanya duduk iftirash. Namanya duduk iftirash. Ini afdal. Ini sekedar sah, ini afdal. Nah, standar dari sampingnya bagaimana? Sebagaimana kemarin kita sampaikan, kalau dari samping berarti posisi kepala tidak boleh lebih condong daripada lutut. Ini orang sholat, badannya dia bungkukkan, ini kakinya. Nah, ini dia duduk sekarang. Seperti ini posisi. Ini tidak sah. Kenapa? Karena posisi kepala lebih maju daripada lutut. Orang sholat duduk, kalau seperti ini dia, ini namanya bukan duduk. Ini posisi ruku saat sholat duduk. Nabi SAW katakan apa? Tsummarfa' itu berarti kita bangkit. Bangkit itu memang sebagaimana i'tidal. I'tidal bangkit dari ruku berarti kita tegakkan badan sekira-kira tangan tidak bisa lagi mencapai lutut. Tegak. Saat duduk pun seperti itu. Bangkit kita dari sujud, maka bagaimana sekira-kira posisi tulang punggung kita ini lurus. Ya, afdalnya kita luruskan sebisa kita. Kalau bungkuk bagaimana Ustaz? Ya, sebisanya pula. Ya, sebisanya. Nah, itu baru salat. Ini tangan. Ya. Jadi tidak sekedar bangkit-bangkit kalau ingin salat itu sempurna. Duduk sempurna, sujud pun tadi juga kita sampaikan sempurna. Ya Pak. Ayat itu nanambo kecan duduk taekwondo tadi. Ya, atlet taekwondo kalau duduk itu nyata. Itu duduknya sah tapi tidak afdal. Afdalnya iftirash. Afdalnya iftirash. Kenapa sah juga Ustaz? Karena zahir teks hadis tadi. Ya, tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai kamu tenang dalam kondisi duduk. Nabi katakan dalam kondisi duduk. Duduknya Ustaz bersimpuh. Duduk juga namanya tuh. Duduk karate duduk juga namanya tuh. Iftirash, itu yang paling afdal. Ya. Nanti kita bahas. Ya. Duduk tahiyat akhir bagaimana posisinya? Ini kan iftirash namanya. Ya, ada pula yang iftirash salat subuh, iftirash juga dia tidak tawaruk. Nanti kita bahas dalam masalah duduk tahiyat akhir atau dalam masalah sunnah salat. Insyaallah. Oh ya, modul lah dibagikannya berarti halaman 19. Modul halaman 19 ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Lalu puluh mengenal modul. Ibu apa-apa lah ada modul ko ujian sebentar lagi ko. Ya. Wah, raja aku ada ujian. Tapi yang mau nak dia tahu deh yo. Tapi ibu apa-apa kalau bisa mulai dari sekarang siap-siap jo bawa pena yo kok bila ujian. Jadi bawa pena. Dari Thaharah. Iya, dari Thaharah ujiannya. Ujian tu bukan untuk murid, untuk guru. Kalau untuk di musaji ke ya, ndak ada tinggal kelas Ustaz, ada tinggal kelas.
Tapi boleh tahu bahwa bagian mana sulit dimengerti atau bagian mana yang sekira-kira perlu untuk diulang lagi dijelaskan. Ya, itu guna ujian. Bilo nyuko yo nanti lo kita bahas ya. Dulu bagi rapornya bukan. Yang nilai paling tinggi dapat hadiah umrah dari Musaji ya. Enggak dari Ambo lah bagi ujian enggak. Bagi umrah. Nah, jadi itu rukun salat duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Halaman 19 Ustaz ya. Ya. Rukun yang nomor 8. Kemudian setelah duduk antara dua sujud kan sujud kita lagi. Namanya saja duduk antara dua sujud, berarti sebelum duduk kita sujud, setelah duduk pun kita sujud. Nah, posisi sujud sama dengan posisi yang tadi kita sampaikan, baru kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat, salawat Nabi, ini 3 rukun satu waktu. Sebagaimana niat takbir berdiri 3 rukun satu waktu, ini juga duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat dan juga salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk tahiyat akhir. Bagaimana posisi duduk tahiyat akhir? Namanya duduk tawarruk. Ini namanya duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, diam. Agak teleng mesti. Kenapa agak teleng? Kaki keluar sekocek. Ya, kaki keluar sekocek. Ya, anggap salah gambarnya rancak. Jadi kaki kanan berdiri, kaki kiri diselipkan di bawah kaki kanan tadi. Ini namanya duduk tawarruk. Kalau salatnya 2 rakaat, bagaimana Ustaz? Tawarruk juga. Bukan iftirash Ustaz. Dalam hadis Nabi kan dikatakan Nabi SAW dalam rakaat kedua duduknya duduk iftirash. Memang Nabi di rakaat kedua duduknya iftirash. Itu hadis rakaat kedua, bukan rakaat terakhir. Kalau hadis rakaat terakhir selalu tawarruk. Coba lihat redaksi-redaksi hadis yang menyatakan Nabi duduk di rakaat terakhir, bukan rakaat kedua ya. Yang jadi masalah itu apa? Salat subuh. Salat subuh itu 2 rakaat. Nah, duduk tahiyat saat salat subuh itu duduk tahiyat kedua atau duduk tahiyat rakaat kedua atau duduk tahiyat akhir? Ini masalah orang, ini mohon maaf ya, mohon tidak akan menyalah-nyalahkan, tapi ada keganjilan. Andai ada orang menyatakan bahwa duduk kalau sholat subuh itu iftirash, aneh. Kau contoh ibu-ibu misalkan sholat witir malam 1 rakaat. 1 rakaat saja. Kira-kira ibu duduknya tawarruk atau iftirash? Tawarruk. Kan rakaat kayak Pak ya. Kita sholat witir 1 rakaat, duduknya tawarruk atau iftirash? Tawarruk. Karena itu kan langsung duduk terakhir. Malih Bu, biasanya kan salat witir 3. Nah kini berapa? Cie saja. Berarti duduknya tawarruk. Kalau salat witir 3 rakaat duduknya tawarruk juga. Tiba-tiba pas salat 2 rakaat iftirash. Itu aneh. Salat 1 rakaat duduknya tawarruk. Salat 3 rakaat kalau ibu witir 3 rakaat duduknya tawarruk atau iftirash? Tawarruk juga. Ya diselipkan juga seperti ini juga ya. Salat 1 rakaat gini duduknya. Salat 3 rakaat di sini, salat 4 rakaat gini juga. Tiba-tiba salat 2 rakaat kayak gini ya. Itu namanya khilaful qiyas. Coba lihat, kalau dalam bahasa Arab istilahnya khilaful qiyas. Tidak aqyas. Maka standar kita bukan duduk kedua yang dimaksud hadis Nabi. Nabi SAW duduk kedua. Maksudnya duduk pada rakaat kedua itu iftirash. Maksudnya apa? Duduk tahiyat pertama. Tapi kalau semua duduk tahiyat yang setelahnya diiringi dengan salam, maka duduk yang kita lakukan adalah duduk tawarruk. Ya, itu tentang duduk tahiyat akhir. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, atas nama duduk tahiyat akhir, maka duduknya duduk tawarruk.
Nah, itu duduknya. Sekarang bacaannya. Apa yang kita baca ketika kita tahiyat akhir? Itu kita bisa nyebutnya tasyahud, kita bisa menyebutnya tahiyat. Minimal yang kita baca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal. Kalau ingin panjang silahkan dibaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi minimalnya apa? Yang tahiyat itu betul. At-tahiyatu lillah itu minimal. Ya, ada batas minimal, ada afdal. Afdalnya kita sempurnakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau kurang, nah ini juga nih pembahasan pembacaan dalam salat, mau Al-Fatihah, mau takbir, mau tahiyat, mau salawat, mau salam, semua itu harus memenuhi hak-hak huruf. Kalau makhraj salah, ya, bertukar huruf, bertambah huruf, berkurang huruf, maka salat tidak sah. Kalau sifat huruf kurang, itu masih bisa ditolerir. Ini hati-hati betul bapak-bapak ibu-ibu, ya. Bacanya gimana? At-tahiyatu lillah. Jangan at-tahiyatu, enggak. Itu anak TK belajar ya mau di itu Pak. At-tahiyatu, enggak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Memang penting ya kita perdengarkan anak kita membaca bacaan salat. Kita juga barangkali butuh second opinion. Kita bacaan kita mungkin menurut kita sudah baik, perdengarkan pada orang yang tahu. Barangkali ada salah-salahnya. Orang kan susah menemukan kesalahan sendiri. Nah, tanyakan pada orang, kira-kira bacaan saya sudah betul belum? Tadi malam kita ngaji, kalau baca itu jelas-jelas tasdidnya tasdid at-tahiyatu. Itu ada tasdidnya. Yang hilang tasdid at-tahiyatu. Itulah sukun hak. Hilang pula tasdid ya. Dan lagi-lagi kita katakan membaca itu tidak cukup hanya di dalam hati. Kemudian dibaca syahadat. Setelah itu apalagi rukun? Rukun selanjutnya adalah membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal salawat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak salat sudah baca tasyahud asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salat sudah sah. Sekedar sah. Tapi lagi-lagi kita tanya lagi, kita mau sekedar sah atau ingin afdal? Kalau afdal baca salawat paling afdal. Apa salawat yang paling afdal? Salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ustaz, kalau di luar sholat kita juga kadang-kadang membaca salawat tapi tidak pakai salawat Ibrahimiyah. Di luar sholat ada orang yang membaca salawat badar. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Atau ada pula orang yang barangkali membaca bentuk-bentuk ragam salawat yang lain. Kira-kira itu boleh atau tidak? Semua bentuk madah. Madah ini bahasa kitanya pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mesti maksur. Kalau bapak ibu menukar-nukar Al-Qur'an itu tidak boleh. Tapi kalau kita memuji Nabi itu boleh dengan bahasa kita. Wahai manusia yang paling dicintai Allah, contoh pakai bahasa Indonesia. Ya, wahai manusia yang paling mulia, wahai penghulu para anak Adam, itu juga diperbolehkan, tidak jadi persoalan. Karena ini tidak maksur. Ya. Kalau ditanya mana yang afdal Ustaz? Salawat yang kita buat atau yang diajarkan Nabi tadi? Kalau afdal betul, afdal salawat Ibrahimiyah. Apa dalilnya kita boleh menyusun salawat sendiri? Banyak dalilnya. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang membuat syair untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya?
Namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini aslinya penyair jahiliyah, orang kafir. Sebelum dia masuk Islam, dia suka membuat syair-syair mencaci Nabi, Pak. Suka membuat syair-syair mencaci Nabi. Ketika dia masuk Islam, dia buat syair memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat sendiri, dia bacakan kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya burdah beliau. Burdah kau mau ikulah. Nah, ini ada Nabi. Kalau Nabi kasih burdah beliau tu tanda Nabi senang atau tanda Nabi berang? Kayaknya orang kadang-kadang sekarang itu ada diajarkan dek Nabi salawat tu. Iya salawatnya memang mungkin tak keluar dari lisan Nabi. Tapi hadis-hadis menunjukkan bahwa sahabat membaca pujian bagi Nabi walaupun bacaan pujian tadi itu tidak diajarkan Nabi. Kenapa? Karena Nabi datang membawa usul agama. Usul agama. Kan kita sampaikan kemarin pada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kewajiban kita adalah menutup aurat. Apakah harus kita menutup aurat dengan baju gamis? Tidak harus dengan baju gamis. Pokoknya tutup aurat, pakai baju batik jadi, pakai baju kaos jadi, pakai celana dasar jadi, celana katun jadi, pokoknya aurat ditutup. Itu namanya usul agama, Pak. Ini orang kadang-kadang ingin membatas-batasi bahwasanya agama ini adalah perbuatan Nabi. Kita bedakan. Agama adalah ajaran Nabi, bukan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ada yang diajarkan kepada kita, ada yang tidak diajarkan kepada kita. Apa contoh sesuatu yang dilakukan Nabi tapi kita tidak boleh lakukan, Pak? Apa contohnya, Bu? Nabi mengerjakan tapi kita tidak boleh mengerjakan. Apa contohnya? Menikah lebih dari ampe. Lebih dari C boleh? Ayo. Kalau laki ibu kan tidak boleh, ayo. Ayo, laki orang boleh. Ambo setuju jo poligami, Ustaz, asal tak laki ambo. Ya, nikah lebih dari 4 orang itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya istri berapa orang? Total 11. Yang 2 wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga ketika Nabi wafat, sisa istri Nabi 9 orang. Berarti istri Nabi lebih dari 4. Nabi melakukan, kita boleh melakukan itu enggak, Pak? Oh, enggak boleh. Ini coba-coba lah. Ya, enggak Ustaz, ikut lah. Kau terang ada orang rumah, Bu. Minal khaifin. Kau kaji-kaji poligami, kau agak barik. Ya, ini contoh lagi ya. Ada perbuatan Nabi karena Nabi orang Arab. Itu yang kita sampaikan kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi berjenggot. Ya enggak? Nabi, sebelum Nabi jadi Nabi, Nabi berjenggot tak? Ya. Iya. Sekarang Abu Lahab berjenggot tak? Hah? Sekarang orang-orang Yahudi Madinah berjenggot juga enggak? Iya. Orang-orang Yahudi Madinah juga berjenggot. Kalau ibu bapak mencari foto-foto Yesus berjenggot enggak? Berarti jenggot ini syariat atau adab yang dilakukan Nabi. Adat orang Arab dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjenggot dengan niat meniru Nabi, dapat pahala. Tapi kalau ada orang tak berjenggot, janganlah bentuk siang kau. Jangan itu belum. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah, baju jubah. Ya, sebenarnya baju Nabi itu ada baju kebasaran, itu jubah. Ada baju harian. Baju harian itu 2 kain saja, 2 helai kain. Pertama namanya izar, kain sarung, kedua rida. Sekarang baju Nabi dengan baju Abu Lahab sama atau berbeda? Nabi bagamis, Abu Lahab pakai lepis. Bagamis juga. Nabi makan kurma, Abu Lahab makan? Tidak makan martabak Mesir lah nyodo. Tidak makan cancang nyodo, dia makan kurma juga. Itu namanya apa? Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan menyempitkan agama dengan perbuatan Nabi. Kita lapang. Kenapa? Islam ini universal. Aturan Nabi apa? Makanlah yang halal. Tidak harus kurma. Boleh makan keliki? Boleh. Ya, makan durian. Tapi jangan dia giangoknya kurang. Ya, sudah makan durian, itu tidak boleh.
Itu namanya apa? Ajaran Nabi. Ini tolong dibedakan. Orang zaman sekarang banyak gagap membedakan antara dua itu tadi. Itu nak kerajo Nabi, itu nak kerajo Nabi, seketik-seketik kerajo Nabi, seketik-seketik kerajo Nabi. Padahal tidak semua kerja Nabi boleh kita kerjakan. Iya, Bu? Tidak semua kerja Nabi boleh kita kerjakan. Nah, yang kita kerjakan itu apa? Ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi ini lebih umum daripada sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong dipahami. Termasuk salawat tadi. Ya, datang orang-orang dari Habasyah ke Madinah. Ini salah satu dalil juga. Ini banyak nih istinbat dari dalil nih. Siti Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah nonton juga. Siti Aisyah taruh dagu beliau di bahu Nabi. Ya, Nabi itu salah satu mukjizatnya apa, Pak? Salah satu mukjizat Nabi adalah orang melihat Nabi itu ndak sakit matanya. Ndak sakit matanya maksudnya apa? Nabi ndak terlalu tinggi, ndak terlalu rendah. Dengan siapapun. Nah, ini mukjizat Nabi. Kalau orang ndak tinggi, ndak rendah itu biasa. Tapi Nabi berjumpa dengan siapapun. Misalkan kita nampak orang ini tinggi besar. Dalam batin kita, andai kita hidup di masa Nabi, apa kata kita? Andai ini orang berdiri sebelah Nabi, pasti Nabi setinggi bahunya kok, kecewa. Tapi ternyata ketika orang tinggi ini berdiri sebelah Nabi, Nabi lah segandiang lagi. Ya. Karena itu salah satu mukjizat Nabi. Orang memandang Nabi itu ndak menakut, ndak menungkak. Ya, makanya kalau ada hadis Siti Aisyah meletakkan bahunya dagunya di bahu Nabi, pendek Nabi, ndak, itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaman orang sekeliling beliau. Nyaman orang sekeliling beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh Siti Aisyah? Orang-orang Habasyah menari. Orang-orang Habasyah menari pakai bahasa kampung mereka. Ditanya oleh Nabi, ana dibaca di orang menari-nari ke Nabi. Muhammad rajulun karim dalam bahasa Arab. Muhammad laki-laki mulia. Ya, berarti orang-orang ini menari. Kalau laki-laki menari, ya tariannya bentuk tari-tari pakai pedang, tarian perang. Kemudian mereka membaca pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa mereka. Nabi tidak ajarkan, tapi Nabi nonton dan Nabi tidak melarang. Kalau Nabi tidak melarang berarti perbuatannya tidak haram. Ya. Maka jangan kita sempit-sempitkan nanti. Ini orang ada yang melapang-lapangkan, aku orang liberal yang tidak boleh dibulinya. Ada pula orang yang terbalik. Kebalikan dari orang-orang liberal. Apa orang-orang yang tidak haram diharamkannya. Awak tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Awak tengah-tengah. Yang halal yang haram. Itu yang hadis Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, yang haram jelas. Maka salat di luar salat tidak kita masalahkan. Nah, yang di dalam salat sebaiknya ya salawat terbaik inilah kita baca. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak sah kita ganti nama Nabi Muhammad dengan gelar beliau yang tidak masyhur. Ya, Allahumma sholli ala Abil Qasim, tidak sah. Ya, itu kan gelar Nabi juga tuh. Ya, mesti dengan Nabi isim zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang khusus dengan beliau. Allahumma sholli ala Ahmad, boleh Ustaz? Boleh. Karena Ahmad itu juga adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh? Boleh. Itu nama Nabi. Ini yang menarik juga. Masalah Sayyidina. Boleh Ustaz kita panggil nama Nabi dengan Sayyidina di dalam solat. Nah, kita kasih halas dulu. Di luar solat tidak ada khilaf. Boleh pakai Sayyidina. Ustaz, ambo Muhammadiyah, ambo tidak pakai Sayyidina. Coba orang Muhammadiyah buka himpunan putusan tarjih yang cetakan 2009 itu, atau yang cetakan lebih lama daripada itu, atau cetakan baru. Kalau yang di rumah itu cetakan 2009. Apa di situ? Dalam muqaddimah dikatakan Sayyidina Muhammad. Nah, kita dapatkan baru klop. Ambo cerita jo Ustaz Dasirmen dulu bahwa Buya Afifi Fauzi Abbas almarhum ketua PDM 50 kota sebelum ini, PDM Muhammadiyah, itu beliau sampaikan memang kita baca Sayyidina di luar salat. Kenapa? Takriman, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Sayyidina. Dalilnya apa Ustaz? Kalau dalil maksur yang pertama pakai surat Al-Imran ya.
Ketika Allah kabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa beliau akan memiliki anak, apa kata Nabi Zakaria? Kata malaikat Jibril, ya, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidah. Nabi Yahya disebut oleh Allah, oleh malaikat tadi di dalam Al-Qur'an sayyidah. Ya, sayyidah, sayyid, nabi. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyid anak Adam dan tidak ada kesombongan. Itu kecil Nabi. Ya, jadi dalil maksurnya ada. Nah, sekarang kalau di dalam solat boleh dibaca Sayyidina? Boleh. Dianjurkan tak Ustaz? Itu pembahasan lain. Itu tergantung zuk kita lagi dalam solat. Masalah rasul saja. Ya, itu nak masalah fikih lah itu Pak. Kalau masalah fikih lah selesai tadi. Apa tadi? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu secara fikih. Sekarang rasa-rasa kita manggil Nabi SAW pakai Sayyidina atau tidak? Itu lah. Ya, kalau ambo diajarkan ayat Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Tapi diajarkan guru di pesantren, di Parabe, pakailah Sayyidina aja. Ya, dan ini dua-dua bukan orang bodoh juga. Ayah hambo pun tamek Parabe juga dulu. Ya. Jadi mana kalau amalkan? Amalan sekira-kira ibu sana. Kalau ambo pribadi sampai sekarang, kalau ndak ada kesempatan, ndak ada penghalang, ambo ndak akan tinggalkan Sayyidina untuk Nabi Muhammad. Kenapa ndak ditinggalkan Sayyidina? Artinya kan penghulu kita. Sayyidina itu artinya apa? Penghulu kita. Ya, siapa nama laki ibu? Ibu panggil nama saja di rumah. Ndak. Kau contoh, ya, anggap ada protokol kini. Ceramah malam ini akan disampaikan oleh si Habib. Cik protokol. Kutunda ambo saja nak kita kajui. Jo apa-apa tak kajui mande. Baga anak SD ku nyabui si Habib. Ya. Itu yang zuk tadi itu rasul. Ya, rasul dia awak. Lebar kira-kira menyebut nama Nabi. Siapa namanya nama Nabi ibu? Muhammad. Cayah menyebut Muhammad. Kita nyebut guru kita siapa? Guru ibu? Buya Senu. Ya, contoh kalau orang dulu nyebut guru Inya Iko. Ya enggak? Kalau dulu contoh Angku Lakuang, sabui model itu. Atau saya Dr. Afifi, kita nyebutnya pakai gelar Dr. Afifi kita sebut. Dr. Ismail. Tapi tiba menyebut Nabi, anda boleh Sayyidina, sabut saja Muhammad. Kau hilang zuk. Hilang zuk, rasul. Zuk itu masalah rasa ya. Ini tidak masalah fikih. Ya, penyebutan Sayyidina lagi-lagi kita katakan bukan masalah fikih. Ya. Ambo pribadi ke do debat panjang je kawan. Tidak boleh Sayyidina, tidak ada contoh dari Nabi. Iya kalau Nabi menyebut dirinya sendiri Sayyidina. Ya, bagaimana Nabi akan menyebut dirinya sendiri? Saya jangan tanya contoh Nabi. Ya, Allah saja tidak pernah nyebut nama Nabi langsung nama Nabi. Pasti Allah sebut gelar kebesaran Nabi. Ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Itu kan gelar Nabi itu. Kalau bahasa awaknya, wahai Pak Doktor, wahai Pak Profesor, wahai Pak Ustaz. Mode itu awak memanggil orang. Tak langsung saja, Muhammad, tak ada orang dia itu. Tak ada sahabat manggil Nabi, ya Muhammad, tak ada Pak. Kecuali Arabi, orang-orang Arabi ini orang-orang Arab Badui, orang-orang kampung. Yo, nyo semua datang, ini gadi dia Sinayan, sawah nak pamatan ni nyo. Sebutnya Nabi ya Muhammad atau Abu Jahal memanggil Nabi ya Muhammad. Tapi sahabat Nabi selalu ya Rasulullah. Pakai gelar. Kenapa kita kasih gelar? Karena menghormati. Aduh kawan nanti ganji ya. Ambo kalau manggil Nabi Sayyidina tak ketujuh. Tapi kalau pakai Nabiyina boleh. Contoh wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Itu tak sama jambor. Kalau dia angkup wassalatu wassalamu ala Nabiyina Muhammad. Iya apa pula bedanya? Sayyid ataupun Nabi sama-sama gelar. Sayyidina, Rasulina, Nabiyina, Syafi'ina, Habibina. Itu galah Nabi sedonya tuh. Kini silahkan ibu pilih yang mana. Tapi lagi-lagi kita sampaikan, jangan sampai kita taruh nanti gelar-gelar tadi dalam zikir maksur yang akan menimbulkan fitnah. Contoh yang akan menimbulkan fitnah bagaimana? Ketika azan, itu ibu orang.
Nya boleh ya, nya ndak haram doh. Tapi ketika dilakukan orang jadi ribut. Ya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ibu orang kok ganji azannya kok. Ya enggak masuk iramanya. Iya, banyak orang ibu. Secara fikih enggak masalah. Nah, tapi nanti masalahnya di mana? Masalah menimbulkan keresahan tengah masyarakat nanti. Ya. Jadi kita enggak cuma benar salah saja tapi bijak-bijak juga. Pandai-pandai. Ulama-ulama kita dulu mengajarkan apa? La yungkarul mukhtalafu fih. Perkara yang khilaf ulama tidak boleh diingkari, tidak boleh disalah-salahkan. Tidak boleh disalah-salahkan. Kalau perkara itu khilafiyah, kalau ulama berbeda pendapat. Sekarang ulama berbeda pendapat, awak perlu nan kemenyelesaian santiang mana awak tu. Ya, ada buya, ini buya yang pakai sedina itu tidak orang sembarangan juga. Buya yang tidak pakai sedina juga bukan orang sembarangan juga. Ini sama-sama pintar, sama-sama santiang kedua-duanya. Kita pula yang akan menjudge, oh iko salah, iko batu. Standar kita nyatakan salah atau benar itu apa? Itu pertanyaan, Pak. Itu perlu ditanya pada diri kita sekarang. Banyak orang sekarang membaca perbedaan ulama. Ini ulama berkunut, ini ulama tidak berkunut. Ini ulama baca bismillah, ini ulama tidak baca bismillah. Apa katanya? Yang benar ini. Sekarang kita tanya, Anda mengatakan ini yang benar, standarnya apa? Karena selera atau karena ilmu? Kalau tidak punya ilmu, udah, diam. Ambil saja pendapat yang kira-kira kita tenang dalam mengamalkannya, amalkan saja itu tanpa menyalahkan orang lain. Ya, ini gara-gara HP ke zaman kini kan. Kok penyakit, kok bagi orang yang tidak pandai HP ini jadi racun. Al-Quran itu juga bagi orang yang tidak pandai-pandai jadi racun. Kalau dahulu ibu-ibu tadabbur Al-Quran ketika zaman tahun 90-an, 1900-an ketika Indonesia belum merdeka, kalau orang ingin tadabbur Quran Bapak Ibu tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ada terjemahan. Kalau mau tadabbur bagaimana caranya? Datangi ulama. Kalau sekarang orang mau tadabbur, di balinya Quran terjemah, dibaca sendiri, baca terjemahannya sendiri, dimaknai sendiri. Itu namanya apa tuh? Berguru, belajar tanpa guru namanya. Ya, belajar tanpa guru. Makanya banyak sekarang pendapat-pendapat aneh keluar. Karena orang zaman sekarang orang tidak kembali pada Al-Quran, Pak. Zaman sekarang orang kembali pada terjemahan Al-Quran, dan ini racun. Ya, zaman sekarang orang tidak kembali pada Al-Quran, tapi orang kembali pada terjemahan Al-Quran. Dan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Ini penting juga, ini hati-hati. Cara menyesatkan orang zaman sekarang bagaimana? Pakai Al-Quran. Ibu kira orang-orang Syiah tidak punya dalil? Bapak kira orang-orang Syiah tidak punya dalil? Orang Syiah itu punya dalil tuh. Apa dalil utama orang-orang Syiah? Nanti pulang ibu, pulang bapak ke rumah, buka nanti Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat 33. Pulang nanti coba baca Al-Ahzab ayat 33. Orang-orang Syiah ini bagaimana? Orang-orang Syiah ini tidak mau ngambil ilmu kecuali dari ahli bait Nabi. Ya, Ambo bukan siapa-siapa, Situ bukan siapa-siapa, Siano bukan siapa-siapa, Imam Syafi'i tidak mu'tabar, Imam Malik tidak mu'tabar, Imam Abu Hanifah tidak mu'tabar. Kenapa tidak mu'tabar? Bukan keturunan ahli bait Nabi. Bagi mereka siapa yang diambil? Ahli bait Nabi saja. Kenapa ahli bait Nabi saja? Al-Ahzab ayat 33. Mereka juga pakai dalil. Makanya kita katakan yang jadi masalah itu bukan dalil, tapi yang jadi masalah apa? Pemahaman terhadap dalil. Ya, orang liberal pakai dalil juga. Jangan dikatakan orang liberal tidak pakai dalil. Ya, ISIS merekrut orang itu juga pakai dalil. ISIS itu juga pakai dalil merekrut orang. Jangan dibilang tidak pakai dalil. Aliran sesat disebut sesat. Kenapa? Karena sesat memahami dalil, bukan sesat berdalil, Pak. Mereka pakai dalil juga tapi tidak dipahami dengan baik. Nah, maka kita punya ranah namanya ranah khilafiyah, ikhtilaf, ada lagi ranah inhiraf, pelencengan. Yang melenceng-lenceng ini fardu kifayah, harus ada yang meluruskan. Kalau khilafiyah bagaimana? Kita berlapang dada. Enggak. Ya, enggak pandailah kita berlapang dada. Tapi pandai-pandai ibu yo. Menurut ibu misalkan suami istri bersentuhan kulit enggak batal wudu. Menurut suami ibu batal wudu. Contohnya kan berbeda. Menurut ibu, suami istri bersentuhan tidak batal wudu. Kenapa tidak batal wudu? Karena Nabi SAW pernah sebelum ke masjid
mencium Siti Aisyah baru Nabi berangkat ke masjid. Menurut suami ibu bersentuhan kulit suami istri pun batal wudu. Kenapa? Karena surat An-Nisa ayat 43 atau surat Al-Maidah ayat 6 itu menjelaskan secara umum, aula mastumun nisa, kamu sentuh perempuan batal wudu, kata Allah. Mau dia istri kamu, mau dia istri orang, pokoknya dia perempuan maka batal wudu. Jadi bu cido lo laki tu. Ya, sudah bolu. Saya lah dah, saya tidak mau itu nak menghargai khilaf namanya. Ya. Hargai khilaf tu. Ya, ulama berbeda, hargai khilaf. Jangan sampai tidak dihargai pula khilaf. Nah, itu sudah kita bahas ya dalam bab taharah tentang membatalkan wudu atau tidak. Jadi itu ya, at-tahiyatu lillah, as-salatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Salat sudah sah sampai di situ. Tapi kalau ingin lebih afdal, baca salawat sampai habis, baca tahiyat juga sempurna. At-tahiyatul mubarakatuh salawat sampai habis. Ya. Kemudian, ini pembahasan Assalamualaikum. Salam yang menjadi rukun salat adalah salam yang pertama saja, sekali. Kalau sudah salam sekali, maka salat sudah sempurna. Kalau salat ingin lebih afdal, salam ke kiri satu kali lagi. Tapi masalahnya ada orang baru salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, tekan tui. Nyokat salam ke kiri, baru kabah salam ke kiri, tapacua kan tui, batal salat. Kenapa Ustaz? Kan rukun salatnya sudah selesai. Rukunnya selesai, salatnya belum. Rukunnya selesai tapi salatnya belum. Kecuali ibu lah sasak bana, kecik ibu, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah putih salat, langsung lah pay. Ya, tidak masalah. Tekan tui ketika itu tidak batal salat. Kenapa? Karena selesai salat itu ketika selesai semuanya, baik rukun maupun sunnah. Baik rukun maupun sunnah, baru solat selesai. Jadi mentang-mentang rukun solat selesai, jangan dianggap solat itu sudah selesai. Sama dengan wudhu juga seperti itu, Pak. Apa yang kita sebutkan dalam wudhu, sebelum wudhu, berkumur-kumur, membersihkan hidung. Sekarang berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu bagian wudhu atau bukan? Iya, bagian wudhu. Walaupun rukun wudhu adalah basuh wajah, tapi kumur-kumurnya juga merupakan wudhu. Membasuh hidungnya juga merupakan wudhu. Dalam artian misalkan ibu kumur-kumur tu berasihan hidung, takkan tui contoh. Takkan tui, Pak. Kan batal wudhu tu, Pak. Boleh kita langsung basuh wajah? Ya boleh langsung basuh wajah. Akan tetapi pahala yang tadi hilang. Ya, pahala yang tadi hilang. Maka kalau ingin dapat pahala lagi, ulang lagi kumur-kumur, bersihkan hidung dan seterusnya. Itu ya tentang salam. Nah, Assalamualaikum minimal adalah Assalamualaikum. Kalau ingin ditambah silahkan warahmatullah. Kalau ditambah wabarakatuh boleh, tapi tidak ada dalil. Ya Pak. Yang dalil maksur cuma sampai Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ditambah juga wabarakatuh boleh juga Ustaz? Boleh, tapi tidak ada dalil maksur. Boleh dibaca sampai wabarakatuh, boleh. Dalilnya sebenarnya qiyas kepada salam kepada Nabi tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti setelah rahmat ada barakat. Wa barakatuh. Nah, itu tentang rukun-rukun salat. Selesai itu 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri tegak lurus bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat, bacaan salawat Nabi, salam, tertib terakhir. Ya, tertib. Maka jangan didahulukan sujud daripada ruku, jangan didahulukan duduk tahiyat daripada sujud dan seterusnya. Urutannya tetap sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah solat. Nanti kita juga akan bahas pembatal-pembatal solat. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita.
Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.